Japan has today surrendered. The last of our enemies is laid low. Apa? Jepang telah menyerah kepada sekutu? Ini saatnya untuk memproklamasikan kemerdekaan. Saya harus membicarakannya kepada para pemuda. Barusan saya mendengar berita dari radio BBC London di Bandung bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan. Benar itu, Jepang sudah tak ada lagi wewenang di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Betul sekali kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, Sobat? Karena PPKI adalah badan dengan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Bung Syahrir benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, Bung Wikana dan Hoirul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Permisi. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari tadi siang kami para pemuda mengadakan rapat dan hasilnya adalah para pemuda setuju agar Bung Soekarno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari usaha rakyat Indonesia, bukan pemberian bangsa lain. Bukan begitu. Kita memang seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI. Karena PPKI adalah badan yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sekutunya. Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan armada perang oleh Jepang. Coba kau perlihatkan kepadaku. Mana bukti kekuatan yang telah diperintahkan itu? Apa tindakan untuk mengamankan wanita dan anak-anak jika terjadi penumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bu. Baiklah, tapi berikan kami waktu sebentar. Baik kalau begitu, kami mohon diri. Bagaimana ini? Para pemuda sudah menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali menguasai negara ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya kita bicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih terlalu muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, menyiapkannya dengan matang. Jika tidak, bagaimana jika semuanya akan berantakan? Baik, Bu. Berarti kita semua sudah sepakat. Ada apa saudara datang sekali? Kami maksud membawa Bung Karno untuk ikut kami menuju ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari pengaruh dan ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Sebaiknya Ibu Fatmawati itu serta, Bu, untuk menjamin keselamatannya. Baiklah, kalau begitu kami akan siap-siap dulu. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Maaf, saya tidak tahu. Aku juga akan memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, lambat-lambatnya pukul 12 siang. Baiklah, kami akan menuju ke tempatnya. Ini nasdemnya. Bagaimana kita membicarakan teks proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Saya punya ide bagaimana kita meminjam rumah perwira Jepang. Laksamana Maeda. Oh, silakan masuk tuan-tuan.
bagaimana mungkin kita akan merumuskan suatu teks proklamasi di rumah Laksamana Jepang? Tenanglah tuan-tuan, silakan masuk semua. Saya menjamin selama di rumah saya, tuan-tuan sekalian aman untuk merumuskan proklamasi kemerdekaan. Baiklah, di ruangan mana kita akan menemukannya? Tuan-tuan sekalian bisa menggunakan ruang makan saya. Kalau begitu, saya permisi dulu. Alhamdulillah, akhirnya semua telah berjalan dengan lancar. Iya, alhamdulillah kepada Gusti Allah yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proses proklamasi besok? Sudah, nanti kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Suparman. Bukankah kita masih belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Bagaimana jika Ibu saja yang menjadikan benderanya? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menjadikannya. Murti, tolong dibaca bendera manapun ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyerang hati saya tinggalkan. Hei, kalian. Jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk bertemu dengan ini pertama kalinya dalam sejarah ini. Siap, Komandan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Terang bulan, terang